Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Kita harapkan semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah ila dunia wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyaikhina wa masyaihikum wa amadina wa amadikum wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman awsana wa qalladana indaka bidu'al khair khususan la ruhi kay Ahmad Zamasari khususan la ruhi kay Rifai Basini wa khususan la ruhi khususan la mu'alif hadal kitab Syekh Abu Suja sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Anak-anak yang kami cintai, untuk kelas 9 pelajaran fikih, insya Allah nanti kita akan membahas masalah perdagangan yang menurut syariah, sehingga di dalam fikih diatur tentang masalah perdagangan. Dalam bab buyuk atau dalam bab perdagangan dan lainnya itu mempunyai banyak pasal. Salah satunya adalah pasal tentang riba, pasal tentang khiyar, pasal tentang salam. Kemudian ada lagi pasal tentang mukhabarah, muzara'ah. Ini bagi petani yang akan menanam tanaman padi-padian atau yang lainnya dengan bentuk akad mukhabarah dan muzara'ah. Kemudian ada lagi bagi pelaku usaha yang mengadakan akad qirad atau bagi hasil ataupun akad syirkah persekutuan. Ini biasanya digunakan di dalam bank syariah. Baiklah anak-anak, marilah kita awali mengapa kok di dalam Islam diatur tentang masalah jual beli. Karena memang Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sehingga perlu kita ketahui, kita pahami tentang masalah jual beli. Jual beli itu caranya ada 3. Yang pertama ada jual beli bai'u syai'in bai'u ainin musyahadatin, menjual barang yang barangnya kelihatan. Kemudian ada lagi bai'u syai'in mausufin fi zimmah, menjual sesuatu yang disifati dalam suatu tanggungan. Ini biasanya berlaku seperti di online. 1 dan nomor 2 ini hukumnya adalah ya juzu atau diperbolehkan, karena di sana tidak ada unsur ribanya dan tidak ada unsur gharar atau bohong. Sedangkan yang nomor 3 itu adalah dinamakan jual beli dengan cara bai'u ainin ghaibatin, menjual barang yang barangnya ghaib atau tidak ada. Istilahnya transaksi yang fiktif. Yang nomor 3 ini jelas tidak diperbolehkan di dalam syariat. Selanjutnya dalam keterangan di dalam fikih, dalam masalah jual beli, yang boleh dijual belikan itu adalah barang yang suci, tidak barang yang najis secara ainnya, secara kahanan atau barangnya. Sehingga menjual barang yang najis maka hukumnya tidak diperbolehkan atau hukumnya la yajuzu. Kemudian fase selanjutnya menjelaskan tentang riba. Riba biasanya terjadi pada 3 hal. Sering terjadi pada 3 hal. Yang pertama adalah emas perak, kemudian bahan pokok.
Sehingga la yajuzu bai'u zahabi bi zahabi walal fiddah kadzalik illa mutamasilan. Tidak boleh menjual emas dengan emas atau perak dengan perak kecuali timbangannya sama. Kemudian tentang masalah bahan pokok. Bahan pokok atau dalam bahasa kita itu, bahasa Arab dikatakan mat'umat. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamasilan naqdan. Tidak boleh menjual jenis dari makanan pokok bimislihi dengan sesamanya kecuali timbangannya sama dan dibayar secara kontan. Kemudian selanjutnya pasal tentang masalah khiyar. Khiyar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah khiyar majelis, yaitu khiyar atau seorang jual beli itu boleh meneruskan ataupun membatalkan jual belinya dengan cara di majelis sebelum pisah dari majelis, dikatakan khiyar majelis. Sedangkan yang nomor 2 dinamakan khiyar syarti, diberi syarat 3 hari, diberi masa tenggang atau waktu 3 hari. Sedangkan yang nomor 3 dinamakan khiyar aibi. Kalau seandainya ada cacat barangnya, maka pembeli boleh mengembalikan barangnya kepada mushtari atau baik atau penjual. Kemudian bab salam, dan kemudian fasa selanjutnya adalah masalah penggadaian, dan fasa selanjutnya yaitu masalah hijr atau orang-orang yang tidak boleh transaksi atau jual beli. Untuk selanjutnya yang saya katakan tadi mohon untuk dirangkum. Jadi tugasnya untuk merangkum, yang pertama adalah pasal masalah riba, yang kedua pasal tentang khiyar, yang ketiga masalah salam, kemudian yang nomor 4 yaitu masalah gadai, pasal yang selanjutnya yaitu masalah hijr atau orang yang tercegah untuk melaksanakan jual belinya. Mohon untuk dirangkum. Terima kasih. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.